Halo teman-teman semua, selamat siang. Semoga sehat-sehat semuanya, semoga rezekinya juga lancar hari ini. Hari ini kita akan coba trading di forex. Kita akan pakai teknikal gitu ya, kita akan reset teknikal satu periode di sini gitu ya. Nah, kita lihat langsung aja kita analisa. Seperti biasa kita bermain satu periode. Oke. Kita lihat dia di awal periodenya gitu ya. Sebentar, kita tunggu. Kita analisa bentar time frame paling besarnya. Oke. Kita bisa ambil buy di sini. Oke. Kenapa kita buy di situ? Karena saya melihat area yang sekarang ini terjadi, dia ada di area support ya. Bisa kita lihat ini. Nah, dia di area support. Setidaknya kalaupun dia akan melanjutkan penurunannya, itu akan terjadi koreksi terlebih dahulu gitu. Baru turun lagi. Kalaupun dia mau trennya sedang kuat turun gitu ya. Nah, setidaknya dia ketika di area support, dia akan terbentur gitu ya. Dia akan membuat koreksi, minimalnya koreksi lah. Gitu dia. Makanya kita buy di situ. Kita tambahin. Kita lihat time frame 5 menit. Oke. Kita bisa pastikan candlestick yang sedang berjalan ini akan ditutup dan closing berwarna hijau ya. Candlestick yang ini pasti akan closing berwarna hijau. Kalaupun nanti dia merah kecil seperti doji gitu ya. Oke. Kita bisa pastikan itu. Jadi kalau abang-abang tanya apakah sama pembacaan candlesticknya di sini dengan di binary, ya sama aja gitu ya. Itu sama persis, nggak ada bedanya gitu ya. Oke. Kita akan buktikan. Oke, namun di sini dia lebih cepat ya. Lebih cepat dapat profit gitu ya. Dia doji merah ya. Sebentar. Kita tunggu. Kita lihat 5 menitnya. Oke. Sebentar, kita lihat lagi 10 menitnya. Oke. Di sini kita bisa ambil sell. Udah keburu turun ya. Tidak masalah. Kita ambil sell di situ. Kita pastikan dia profit gitu ya. Kita pastikan dia profit. Karena nanti akan terjadi penurunan namun tidak begitu jauh gitu ya. Oke, kita lihat. Ini hanya untuk mereset aja apakah sama baca candlesticknya di binarinya atau sama di forexnya gitu ya. Sama aja gitu ya. Nggak ada bedanya gitu. Oke. Yang pasti dia udah akan turun ya. Udah pasti turun. Ini kita pastikan udah pasti profit ya. Ini kita pastikan udah pasti profit. Candlestick yang ini pun membawa penurunan, ini pelemahan daripada si buyer gitu ya. Itulah makanya kita sell di situ di awal periodenya gitu ya. Oke. Situ profit. Nah, jadi pembacaan candlestick sama aja gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke yang tadi. Oke, di sini kita ambil buy-nya karena kita tahu akan terjadinya suatu kenaikan kembali. Nah, dari mana kita tahu? Tadi kita melihat di time frame 5 menitnya. Sebentar. Nah, time frame 5 menitnya itu sedang berada di area support ya. Di area support itulah makanya setidaknya pun dia nanti akan
terjadi koreksi gitu ya. Kita lihat sama-sama. Seperti yang saya bilang tadi, candlestick yang terjadi di sini yang sedang berjalan, kalaupun dia merah itu pasti kecil ya, tapi lebih besar kemungkinan akan terbentuk candle berwarna hijau. Kita lihat hasilnya masih minus ya. Jadi itulah bedanya kalau kita bermain di sini gitu ya. Coba kita bermain di binary tadi udah langsung profit gitu ya. Namun semua kembali sama kita masing-masing kan gitu. Tidak ada yang menjadi paksaan ya, ataupun kita mau bermain di mana terserah sebenarnya. Oke. Pokoknya intinya kita trading untuk mencari profit kan gitu. Yang mana yang paling bisa memberikan profit ya itulah yang kita lakukan kan gitu dia. Oke. Nah, dia terbentuk berwarna merah pun tapi doji dia ya. Nah, bisa kita perhatikan. Artinya di sini nanti akan terbentuk lagi berwarna merah. Ini adalah napas terakhirnya dia, Pak, karena masih ada tekanan ini. Ini bisa teman-teman lihat sumbunya. Nah, bisalah kita tambahin di sini buy-nya gitu ya. Karena kita tahu dia akan terbentuk candle berwarna hijau nantinya. Nah, kalau di sini dia sudah pasti ya. Ini sudah pasti 100%. Closing ini nanti akan tertutup dengan candle berwarna hijau dia. Itu sudah bisa kita pastikan kalau udah seperti ini. Oke. Karena ini adalah kebimbangan daripada si seller ya. Itu adalah kebimbangan. Makanya kalau di candle yang sedang berjalan ini bisa kita pastikan bakal terbentuk candle berwarna hijau dia. Oke. Ini hanya di C1-nya, C1, C2 mungkin dia berwarna merah terlebih dahulu gitu dia. Kita perhatikan di time frame 1 menitnya. Kalau teman-teman masih kurang yakin gitu ya. Nah, yang mana yang candle berwarna apa tadi? Nah, di sini dia, ini candle yang ini sempat dia mengalami penurunan, namun dia sudah kita pastikan dia tidak bakalan sanggup menembus area support di situ. Kalaupun nanti ditembus dia, setidaknya dia harus ada koreksi terlebih dahulu di area ini, gitu dia. Oke. Yang pasti di time frame 5 menitnya, kita pastikan candlestick yang sedang berjalan ini akan berwarna hijau, closingnya akan berwarna hijau gitu dia. Kita lihat masih minus ya, masih minus dia. Oke. Tidak masalah. Jadi kalau di forex ini ya memang seperti itu. Bisa kita tunggu dia sampai berapa berapa lama kemudian ya. Tidak masalah. Yang penting jangan kita close kan sebelum dia nanti berwarna hijau di sini gitu dia. Ini kan masih dari semua perdagangan kita 14 perdagangan. Kita masih rugi 0, gitu ya, 0, sekian. Oke. Tapi tidak masalah karena kita tahu harga nanti akan naik. Ya udah kita tunggu aja gitu dia. Jadi seperti itu kalau di forex ini gitu ya. Mungkin teman-teman pun sudah pada lebih dulu gitu ya. Oke. Nah, dia mencoba turun lagi. Namun yang pasti kita pastikan candle yang ini harus terclose dengan candle berwarna hijau gitu. Hijau. Oke. Itu 100% ya, 100%. Ditutup dengan candle berwarna hijau. Nah, ada sekitar 2 menit lagi ya. Kita tunggu. Minus 0, ya, 0,41. Oke. Jadi bedanya ya di sini kita bisa nungguin gitu ya, walaupun kita posisinya saat ini loss, tapi nanti ketika analisa kita sudah kuat bahwa dia akan terjadi kenaikan ya, kita tinggal tunggu aja gitu. Kalau ini nanti akan naik gitu dia. Oke. Jadi sebenarnya simple sih untuk trading ini gitu ya. Namun kadang-kadang kita yang buat kadang-kadang apa namanya? Psikologi yang tidak ini ya, tidak bisa terkendali gitu ya. Sebenarnya itu yang buat, walaupun kita sebenarnya sudah paham candle-candle ini, ketika psikologi tidak bagus ya gampang terganggu ya, memang semua akan hilang gitu, ilmunya akan buyar gitu dia. Oke, kita lihat ini 1 menit lagi. Ini yang pasti dia 100% harus candle berwarna hijau ya. Nah, itu dipastikan itu. Kita tunggu. Nah, di detik-detik terakhir dia
kembali naik lagi gitu ya. Oke, kita lihat masih minus ya. Itulah kelemahannya kalau di sini gitu ya. Coba kalau kita bermain tadi di binarinya langsung kita udah profit gitu ya. Oke. Nah, di situ dia naik kan. Itu dia naik sesuai dengan analisa kita gitu ya. Nah, makanya dipastikan ya memang pembacaan candlestick ya sama aja gitu, nggak ada bedanya. Teman-teman bisa langsung nilai sendiri gitu ya. Bisa langsung lihat sendiri. Oke. Nah, dia ditutup candle berwarna hijau kan, 100% dia. Oke. Walaupun dia sudah naik di sini, kita masih tetap ini ya. Kita lihat, nah masih tetap minus ya. Itu malasnya main di sini gitu ya. Kalau di apa tadi kita langsung positif, misalnya kita udah positif baca candle ini akan terbentuk berwarna hijau. Artinya kita buy di sini ya kita langsung profit gitu kan. Langsung puas gitu. Namun tidak masalah, ini hanya sekedar riset buat teman-teman. Saya tidak menyarankan buat trading di mana atau di mana yang lebih aman atau mana yang lebih bahaya. Yang namanya trading ya sama aja, mau dimanapun ya ada loss ada untung gitu ya. Sama aja sebenarnya. Jadi sebenarnya tergantung ilmu kita, bukan karena ataupun apa namanya candle-candlenya yang ini ya atau brokernya gitu ya. Nah, saya tidak membela siapapun, yang penting kalau bagi saya ya saya analisanya seperti ini, nanti harusnya seperti ini terjadi, nanti harusnya seperti ini. Kalau kita sudah tahu ya itu pasti benar-benar terjadi seperti itu gitu dia. Kita lihat masih minus ya. Ini malasnya kayak gini. Oke, namun tidak masalah, tidak. Nah, yang penting kita analisa kita benar gitu, analisa kita benar. Jadi kalau kita sudah punya basic apa namanya candlestick ini, ya kita mau main dimanapun oke gitu ya, nggak ada masalah gitu. Kita paling nanti kalau misalnya kita tampilan baru ya kita hanya sesuaikan penyesuaian ini gitu ya. Nah, itu hanya paling 2 menit 3 menit kan gitu. Oke. Ini sudah naik jauh pun masih tetap seperti itu ya. Sebenarnya dia sudah naik jauh ya, bisa teman-teman perhatikan. Nah, oke. Sini kita hanya meriset aja dan membuktikan bahwa ilmu candlestick kita ya masih berlaku di mana aja gitu dia. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Nanti dia ini kita closekan aja gitu ya. Nanti kita closekan aja ketika dia sudah, nah seperti ini kan masih nol nih, masih balance kan. Kita closekan nanti ketika dia sudah hijau dia ya. Walaupun 0,01 gitu ya. Tidak masalah lah, yang penting kita dapat ilmunya dulu, cara pembacaan candlenya gitu ya. Oke, yang mana nih? Nah, masih balance semua ini ya. Oke, belum dapat profit ya. Sebentar. Kalau kita tadi bermain di sebelah ya udah dapat profit ini, bro. Oke. Nah, malah dia makin merah lagi nih ya. Si 0 masih balance ya. Nah, kalau di sebelah tadi udah dapat kita, bro. Nah, lihat nih, kita langsung closekan aja walaupun 0,01 ya. Kita tunggu yang lain lagi. Nah, perhatikan ini. Nah, dia sudah mengalami kenaikan ya, seperti sesuai lah analisa kita kan gitu. Di sini hanya membuktikan aja apakah analisa kita memang sama di mana aja. Ya, ini terbukti ya sama aja gitu ya. Kalau kita sudah punya basic candlestick ya kita bisa pakai di mana aja gitu dia. Oke, ini kita closekan aja berhubung sudah berapa menit nih? Sudah 15 menit.
Sini kita balance, kita closekan aja. Oke, yang penting intinya seperti itu, bisa teman-teman lihat sendiri. Yang penting kita candlesticknya kita perkuat gitu ya, artinya kita biar lebih bagus lagi ataupun lebih oke lagi ilmu candlestick kita gitu. Oke, mungkin sekian dulu pada siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah dukung channel ini. Nantinya pasti akan saya bagikan kembali bagaimana kita bermain teknik scalping di forex ini gitu ya. Pastinya saya akan bagikan. Saya akan riset terlebih dahulu untuk keakurasiannya gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat siang.